Seperti gunungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Bersama paduan suara ku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Pertolongan kita ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas kita sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Hari ini kita datang ke hadapan Tuhan
untuk menyembah dan memuji Dia, karena Dia yang telah tebus segala dosa kita. Masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau tak tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh besar kasih-Mu kepada kami. Engkau yang datang ke dalam dunia menjadi juru selamat, menebus kami. Kami bersyukur untuk hidup yang Kau berikan. Kami bersyukur untuk segala berkat yang kami terima. Bahkan kami bersyukur untuk segala didikan, ajaran, bahkan masalah dan tantangan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami datang dengan kerendahan hati kami, memohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Biar Engkau yang sucikan dan Engkau yang melayakkan kami di hadapan-Mu. Di dalam kami memuji nama-Mu,
di dalam kami mendengarkan firman-Mu. Kami yang terpisah-pisah dari tempat kediaman kami masing-masing, namun Kau satukan kami sebagai anak-anak-Mu yang boleh hidup di dalam kasih-Mu, yang boleh hidup bersaksi bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Petunjuk hidup baru hari ini diambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Firman jadi manusia, diam di antara kita. Ada hidup terang bagi manusia, Engkau datang bagi kepunyaan-Mu. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus Kaulah Juru Selamatku, ku akui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku, Kau pintu bagi setiap jalan. Kau pintu bagi setiap jalan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akan melanjutkan dengan pembacaan bertanggapan. Hari ini terambil dari Mazmur pasal 24, ayat yang pertama sampai ke-10, dan pada ayat ke-10 kita akan baca bersama-sama. Kita mulai. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi dan segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab Dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan Dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu,
hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa, Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari saya ajak dari tempat kita masing-masing. Kita bangkit berdiri, kita akan bacakan pengakuan iman rasuli. Mari kita mulai. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, saudara-saudari, kita melihat Tuhan nyata di dalam ciptaannya. Tuhan nyata di dalam kedatangannya ke dunia. Bahkan Dia hadir, mau menemani dan menjaga kita. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau Dia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Saya undang kita yang berada dari tempat kita masing-masing, kita akan sama-sama berdoa syafaat. Bapa yang di surga,
Sungguh kami bersyukur datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk segala pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Kami mengingat Tuhan bahwa di luar sana juga banyak sekali mungkin keadaan yang tidak ada damai, penuh dengan segala pergolakan. Untuk itu Tuhan kami berdoa buat dunia ini yang masih dicekam oleh pandemi, oleh virus yang merajalela. Tuhan lindungilah kami. Berikanlah kepada orang-orang yang berwenang, kepada ahli-ahli yang mampu untuk menemukan vaksin, obat, sehingga kami manusia dapat terpelihara Tuhan. Kami dapat disembuhkan, kami dapat kembali kepada kehidupan kami yang sebelumnya, di mana kami bisa merasakan menghidupi kehidupan yang lebih bebas dan lebih leluasa kami di dalam memuji, mengikuti Engkau, melayani Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat negara kami Indonesia, biar Engkau juga yang menolong Tuhan dari segala permasalahan yang ada, dari sisi keamanan, politik, ekonomi yang begitu terdampak. Biar Engkau yang menolong negara kami Tuhan. Biarlah para pemimpin, presiden, para menteri, wakil presiden, pejabat-pejabat yang ada di pusat, di daerah, semua memiliki hati yang baik, tindakan yang benar, sehingga kami boleh bersama-sama bangga, boleh bersama-sama bangkit sebagai negara Indonesia. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja kami, biar gereja kami di dalam perlindungan Tuhan, biar gereja kami mendapatkan kecukupan, bahkan kami bisa berbuah-buah, bahkan kami bisa berkembang, kami bisa memperjuangkan jiwa-jiwa yang baru, kami boleh bersaksi, membawa kehadiran Tuhan, menjadi terang dan garam bagi lingkungan di tempat ini, sehingga orang lain boleh melihat kehidupan kami yang memuliakan nama Tuhan. Tuhan, pimpinlah juga keluarga kami, yang mungkin juga terdampak dalam segala aspek ekonomi ataupun masalah lainnya. Biar Tuhan juga berikan pemeliharaan-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada harapan. Kami percaya Engkau yang akan memberikan jalan keluar. Kami mendoakan bagi jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, biar Tuhan juga ke sana menjamah dan menyembuhkannya. Ataupun mereka yang sedang berduka, biar Tuhan yang menghiburkan. Kami bersyukur berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita akan bersama-sama masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, ini dalam suasana Natal, saya pikir adalah satu kesempatan kita juga, kita menyanyikan lagu-lagu Natal yang mungkin sudah lama kita tidak nyanyikan. Kesukaan bagi dunia. Kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Hai dunia, gembiralah dan sambut rajamu. Di hatimu terimalah, bersama bersyukur, bersama-sama
ulangi. kesukaan bagi dunia, penebus datanglah. Beri hatimu kepadanya, sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan, dan kita akan merenungkan satu buah tema, yaitu seandainya Kristus tidak hadir atau lahir. Dan untuk mendasari perenungan kita pada hari ini, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Injil Matius. Pasal yang pertama, kita akan melandasi perenungan kita atau khotbah hari ini dari Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25. Silakan jemaat membuka Alkitabnya, kita perhatikan ayat demi ayat, dan sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita terlebih dahulu meminta pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami berterima kasih dan kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau hari ini dalam hidup kami, di tengah-tengah pandemik yang belum selesai, kami tetap memiliki waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk boleh memahami kebenaran firman Tuhan, sehingga firman-Mu sekali lagi menjadi kekuatan bagi hidup kami, menguatkan iman kami, dan menolong kami untuk hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Berkati waktu perenungan kami dan pakai hamba-Mu dalam segala keterbatasan, Tuhan mampukan menjadi alat di tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita memperhatikan ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-25, dan saya akan membacakan untuk kita semua. LHI memberikan sebuah judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya akan mulai untuk perenungan kita dengan menceritakan sebuah kisah yang terjadi di 2006 di dalam keluarga saya. Tahun 2006 ketika saya mengetahui, kita semua mengetahui bahwa istri saya mengandung anak yang ketiga, kita cukup kaget. Karena sudah ada 2 anak yang Tuhan karuniakan di dalam keluarga kami, yaitu Jason dan Karen. Dan tidak terlintas untuk kami boleh memiliki anak yang ketiga. Namun Tuhan mengizinkan kami untuk boleh memiliki anak yang ketiga dan kami beri nama James. Saudara tahu, ternyata kelahiran anak yang ketiga mengubah suasana di dalam keluarga. Dengan jumlah 3 orang anak, berarti ketika anak-anak ini bertengkar,
konflik, pecah menjadi dua kubu, pasti ada yang satu dan dua, tidak bisa menjadi seimbang. Begitu. Dan benar-benar kehadiran James, anak yang ketiga itu ternyata memberikan sebuah perubahan suasana di dalam keluarga kami. Anak itu memiliki sebuah sifat lucu, ya jengkelin begitu, dan kadang-kadang kita tertawa, dan kadang-kadang tertawa betul-betul senang, dan juga kadang-kadang tertawa karena kita geleng-geleng kepala. Ampun melihat anak itu. Dan dalam bahasa keluarga saya mengatakan udah boat dah sama anak itu, udah gak tahu, kira-kira begitu, udah gagal paham dengan kehidupan anak itu. Ini yang terjadi dalam keluarga saya. Dan kita melihat bahwa di dalam Matius pasal yang pertama ayat 18 sampai dengan 25 terjadi kelahiran Tuhan Yesus. Dan kita perlu bertanya, bagaimana dengan kelahiran Tuhan Yesus? Apakah kelahiran Tuhan Yesus itu boleh dikatakan tidak diharapkan? Dan ketika kehadirannya itu terjadi, apakah juga kelahirannya itu dinantikan oleh umat manusia? Alkitab menceritakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah dari seorang perawan yang bernama Maria, yang mengandung dari Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus di dalam bagian ini, di ayat 18 dan ayat 21, disebut bahwa ibunya adalah Maria. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebutan ini menjadi sebuah sebutan yang harus kita perhatikan dan penting. Dia tidak disebut anak Yusuf dan Maria. Mengapa tidak disebut seperti itu? Karena kalau Tuhan Yesus adalah anak hubungan Maria dan Yusuf, maka kita bisa melihat Tuhan Yesus bukan Allah dan bukan manusia. Tetapi dia adalah manusia biasa yang tidak beda dengan kita. Dan konsekuensinya, bila Tuhan Yesus manusia biasa, pastilah dia adalah juga orang berdosa. Dan kalau Tuhan Yesus adalah orang berdosa, maka ia tidak bisa menebus dosa kita. Tapi puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, Alkitab menceritakan bahwa ia dikandung dari Roh Kudus. Sehingga Tuhan Yesus yakinlah tidak berdosa. Dan perhatikan, ketika Alkitab menceritakan kisah tentang Tuhan Yesus, dikatakan tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa mereka. Muncul di ayat yang keberapa? Benar, 21. Sehingga ini menjadi sebuah perenungan, menjadi sebuah hal yang mesti kita renungkan, kita gumulkan lebih dalam lagi. Kenapa? Kita mesti bertanya, mengapa manusia berdosa seperti Anda, seperti Bapak, Ibu, dan saya perlu diselamatkan? Kenapa? Apa sih yang sering dilakukan oleh manusia berdosa selama manusia itu hidup di dalam dunia? Kalau kita memikirkan pertanyaan itu dan kita merenungkan pertanyaan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa mendapatkan sebuah penjelasan dan jawaban dari kitab Roma. Kitab Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-11 menjelaskan bahwa manusia berdosa itu dikatakan tidak ada seorang pun yang berakal budi dan tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ayat ini kalau kita perhatikan dan kita cermati menjadi sebuah ayat yang menarik. Kenapa menarik? Artinya ayat ini bisa dipahami bahwa manusia yang seringkali dianggap sebagai makhluk yang pintar, yang berakal seperti itu, dan juga berbudi, ini bukan nama orang Bapak Ibu ya, bukan nama orang nih budi ini. Tetapi berbudi dalam arti bermoral, beretika, tahu mana yang benar dan tahu mana yang salah, mana yang baik dan mana yang tidak baik, justru dikatakan tidak berakal budi. Dan perhatikan, dengan kepintarannya, manusia itu justru melakukan yang keliru, ditambah dengan tidak ada yang mencari Allah. Ini fakta, ini penjelasan dari Rasul Paulus dalam Roma 3 ayat yang ke-11. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
kalau begitu mari kita sama-sama lebih dalam lagi. Kalau dikatakan tidak ada yang mencari Tuhan, pertanyaannya adalah apa yang dicari oleh manusia? Kalau tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, apa yang dicari oleh manusia? Kita mengetahui bahwa tidak ada yang mencari Tuhan karena sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah putus atau mati. Dan bahasa sekarang, mungkin dalam bahasa kita seringkali mengatakan bahwa ibaratnya nggak ada sinyal. Koneksinya itu benar-benar tidak ada. Bukan sekedar susah sinyal. Bapak Ibu, mungkin sekarang di tengah-tengah pandemik, handphone menjadi satu hal yang cukup penting atau sangat penting. Dan sinyal menjadi satu hal yang betul-betul diperlukan. Dan tidak adanya sinyal membuat kita kelabakan. Susah sinyal, sinyalnya tidak ada, nggak bisa connect. Bapak Ibu, putus hubungan dengan Allah bukan sekedar susah sinyal, tapi betul-betul tidak ada sinyal, putus hubungan. Sehingga apa yang dicari oleh manusia yang berdosa itu? Nah, Bapak Ibu, ketika kita memikirkan bagian ini, saya mengajak kita untuk melihat dari Injil Lukas, pasal yang ke-12, ayat 13 sampai dengan 21. Untuk menjadi sebuah penjelasan bahwa inilah yang seringkali manusia berdosa itu cari. Silahkan Bapak Ibu buka Lukas 12, ayat 13 sampai dengan 21. Ini adalah sebuah cerita perumpamaan dari Tuhan Yesus. Di dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat 13 sampai dengan 21, cerita tentang orang kaya yang bodoh. Bapak Ibu, saya akan bacakan sekali lagi firman Tuhan untuk kita dan silakan kita menyimaknya. Dikatakan seperti ini. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu, aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Bapak Ibu, kenapa saya mengkaitkan dengan bagian ini? Bagian ini adalah sebuah cerita di dalam sebuah rangkaian pengajaran Tuhan Yesus. Dan pada saat itu, Tuhan Yesus sudah menegaskan kepada para pendengarnya dalam Injil Lukas untuk hidup itu fokus kepada kehidupan kekal. Dan jangan fokus kepada apa yang ada di dunia yang bersifat sementara dan fana. Ini cerita atau rangkaian pengajaran sebelum Lukas pasal 12, 13 sampai dengan 21. Di tengah-tengah rangkaian seperti itu, tiba-tiba ada seseorang yang muncul, bertanya kepada Tuhan, menghampiri Tuhan,
dan menyampaikan permasalahannya. Permasalahannya apa, Bapak Ibu? Ternyata permasalahannya adalah soal warisan. Warisan pada zaman Tuhan Yesus menjadi sebuah hal yang ternyata bisa memisahkan persaudaraan. Bayangkan, dikatakan di ayat yang ke-13, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Bapak Ibu, harta ada di tengah dan ternyata harta boleh dikatakan lebih berharga dari persaudaraan sedarah. Ini bukan hanya terjadi di zaman kita, zaman sekarang, zaman Tuhan Yesus pun itu terjadi. Dan kalau kita melihat akan hal ini, paling tidak beberapa waktu yang lalu kita bisa mendengar peristiwa yang kurang lebih sama dengan yang diceritakan oleh Lukas di dalam Injilnya. Ketika kita tahu, salah satu anak dari pemilik grup Sinarmas menggugat saudaranya sebesar kurang lebih 600 triliun lebih karena itu adalah harta warisan. Menarik bukan, Bapak Ibu? Ini terjadi. Dan ketika itu terjadi, itu disampaikan dan cerita itu sampai kepada Tuhan Yesus kemudian memberikan sebuah perumpamaan. Perumpamaan ini menceritakan bahwa ada seorang yang kaya. Bapak Ibu, orang yang diceritakan oleh Tuhan itu sudah kaya. Bukan belum kaya, sudah kaya. Dan bukan sedang kaya, sudah kaya. Dia punya harta dan kita melihat hartanya itu, kekayaannya itu karena hasil tanahnya berlimpah-limpah. Kita nggak tahu hasil tanahnya ini berlimpah-limpah, ladang, dia menanam apa atau hasilnya apa, kita nggak tahu. Tapi mungkin kalau kita tarik ke dalam konteks zaman kita, mungkin bisa jadi seperti kelapa sawit yang berhektar-hektar sehingga betul-betul menghasilkan hasil kekayaan, keuntungan yang bisa begitu banyak. Dan sebagai seorang pebisnis, Bapak Ibu, dikatakan bahwa saat itu panennya itu melimpah, betul-betul sangat banyak. Sehingga dikatakan lumbungnya itu nggak cukup. Tempat penyimpanan untuk hasil panennya itu tidak cukup. Dan sebagai seorang pebisnis, Bapak Ibu, mari kita pikirkan. Ketika hasil tanahnya itu berlimpah-limpah, apa yang sewajarnya dilakukan oleh seorang pebisnis? Pasti berpikir, oh tempatnya digedein, lumbungnya dibuat lebih besar. Itu tidak salah, Bapak Ibu. Dan kita melihat bahwa apakah dia juga mengatakan, oh cukup, aku tidak perlu hasil yang lebih berlimpah? Tidak. Dia tidak mengatakan cukup dan dia langsung merencanakan untuk merombak lumbung-lumbungnya dan dia betul-betul merencanakan itu dengan baik. Ketika dia merencanakan lumbung-lumbungnya itu dirombak supaya bisa menyimpan lebih banyak hasil dari panennya itu, tujuannya untuk apa, Bapak Ibu? Ayo, tujuannya untuk apa? Ternyata Alkitab mencatat, tujuannya adalah dia mau menenangkan jiwanya dengan harta yang banyak. Bapak Ibu, mohon maaf, sedikit tanya. Kita juga pernah tidak memikirkan hal yang sama. Menenangkan kegelisahan jiwa kita, hidup kita. Dan kita berandai-andai, seandainya aku punya harta yang begitu banyak, tenanglah jiwaku. Kita seperti itu tidak? Cerita ini betul-betul menjadi sebuah cermin, betul-betul menjadi sebuah refleksi untuk kita. Sampai saat ini pun berapa banyak orang yang berpikir bahwa harta banyak itu akan memberikan sebuah ketenangan. Dan berapa banyak orang yang mencari, yang mengejar kelimpahan harta begitu banyak dan berasumsi dan beranggapan atau berandai-andai, kalau aku punya harta banyak, tenanglah jiwaku. Hal ini muncul dalam bagian ini.
Dan lihat, orang kaya di dalam cerita ini, dia sudah set seluruh waktunya yang Tuhan berikan untuk dia hidup dalam dunia itu hanya dikerjakan untuk merencanakan, merombak lumbung dan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, lihat, orang kaya itu betul-betul menegaskan. Dengan banyaknya harta, dia mengatakan, tenanglah jiwaku. Karena ada begitu banyak harta dan engkau boleh makan minum sepuasnya. Bukan sebulan, bukan 2 bulan, tapi bertahun-tahun. Bapak Ibu bayangkan, ini yang diceritakan oleh Lukas. Dan inilah kira-kira yang dihidupi oleh orang berdosa. Inilah kira-kira yang dijalankan oleh orang-orang yang perlu keselamatan sampai akhirnya Matius mengatakan Kristus lahir untuk menyelamatkan manusia dari dosa mereka. Padahal cerita ini berlanjut, Bapak Ibu. Ketika jiwa itu diambil dari orang itu, tidak ada yang bisa diperbuat oleh harta kekayaannya. Apa yang bisa dilakukan oleh harta kekayaan itu ketika Tuhan mengatakan kepada orang kaya itu, pulang? Nggak ada. Betul-betul tidak ada. Makanya ditanya, untuk siapakah harta yang begitu banyak yang engkau tinggalkan? Kalau begitu, Bapak Ibu, kita perlu memikirkan bahwa secara fisik orang kaya itu akan mati, meninggal. Dan secara jiwa, jiwanya akan hidup di dalam hukuman kekal. Yaitu apa? Kebinasaan. Inilah yang kita bisa lihat bahwa Roma 3 ayat 11 menjelaskan bahwa kondisi manusia orang berdosa tidak ada seorang pun yang menggunakan kepintarannya, akal budinya, dan tidak ada seorang pun dengan kepintarannya atau seorang pun dengan to the point, Roma mengatakan, yang mencari Allah. Seperti inilah kehidupan manusia berdosa. Dan kalau kita kaitkan dengan tema kita hari ini, seandainya Kristus tidak lahir, kita bisa membayangkan dan kita bisa melihat apa yang dikejar dan dihidupi oleh umat manusia yang berdosa itu. Dan bukan sekedar untuk memikirkan, melihat gambaran kehidupan manusia yang berdosa. Tapi kemanakah manusia yang berdosa itu setelah meninggalkan dunia yang fana? Kemanakah hidup mereka? Namun puji Tuhan, itu baru seandainya Kristus tidak lahir. Itu baru andai. Tapi faktanya yang perlu kita syukuri, 2000 tahun yang lalu Kristus lahir di Bethlehem. Itu menjadi sebuah berita yang menggembirakan. Puji Tuhan, ada juru selamat yang lahir di Bethlehem untuk menyelamatkan manusia berdosa. Siapa dia? Saudara dan saya. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Kita perlu memikirkan apa tujuannya ketika Kristus lahir dalam dunia untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Apa selanjutnya yang harus kita perbuat? Kalau kita membaca dalam Alkitab kita akan menemukan bahwa ketika Tuhan menyelamatkan kita, supaya hidup kita tidak lagi menuruti keinginan daging yang membawa kepada kebinasaan. Inilah yang seringkali menjadi pergumulan kita setelah kita diselamatkan. Tapi yakinlah bahwa Roh Kudus menolong kita untuk melewati pergumulan itu satu demi satu. Dan ketika kita tidak lagi hidup menurut daging, kita boleh hidup bagi Kristus, bagi Allah. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika mempersiapkan bagian ini saya teringat satu bagian dalam Injil Yohanes. Ketika Tuhan bertemu dengan perempuan yang berzinah.
Dan ketika tidak ada seorang pun yang menghukum dia, kemudian Tuhan mengatakan satu kalimat yang rasanya kita juga perlu untuk belajar dari kalimat Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Kalimat itu benar-benar menjadi sebuah kalimat yang Tuhan ucapkan dan Tuhan sampaikan kepada perempuan yang berzina itu setelah Tuhan mengatakan, aku pun tidak akan menghukum engkau, atau dengan bahasa lainnya adalah, aku pun mengampuni engkau, sekarang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, itulah yang Tuhan inginkan. Itulah yang Tuhan perintahkan. Bukan sekedar secara khusus untuk perempuan yang berzina, tapi untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan dalam Minggu Advent ini, kalau kita telah diselamatkan oleh Kristus dan masih bergumul dalam dosa yang sama, saya tidak tahu apa yang menjadi dosa dari Bapak Ibu dan terus bergumul, seakan-akan terus terjebak, terus jatuh. Mintalah kekuatan dari Roh Kudus untuk memampukan dirimu, hidup kita, untuk meninggalkan dosa kita, sehingga juru selamat yang lahir di Bethlehem itu, yang bernama Immanuel, namanya boleh ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kita. Selamat menyambut akan kelahiran Kristus, dan mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih dan kami bersyukur untuk ibadah yang boleh berjalan. Dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh menguatkan kami bahwa lahirnya Kristus di dalam dunia untuk membawa kami keluar dari jerat dosa, menyelamatkan kami dari perbuatan-perbuatan dosa, sehingga hidup kami boleh hidup di dalam kebenaran dan hidup kami boleh hidup di dalam kekudusan. Dan biarlah ketika saat ini kami mensyukuri kelahiran Kristus di dalam dunia ini, Tuhan kiranya juga boleh menolong setiap jemaat di tempat ini yang masih bergumul dan terus bergumul dengan dosa yang membelenggu, yang menjadi pergumulan mereka. Tuhan kiranya Engkau boleh menolong mereka, melepaskan mereka dari jerat dosa, sehingga hidup jemaat Tuhan boleh benar-benar menjadi hidup di dalam kekudusan. Tuhan dengar doa kami, dan biarlah melalui firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa Kristus lahir di dalam dunia untuk menyelamatkan kami dari dosa, juga boleh menghantar kami untuk menghampiri meja perjamuan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami alaskan doa kami. Amin. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita bersyukur hari ini Tuhan kembali mengundang kita untuk menerima perjamuan. Bagi masing-masing kita yang sudah mendapatkan roti dan anggur, mohon terlebih dahulu menyiapkannya, supaya tidak menghalangi ketika kita menerima dan juga menikmati makan roti dan juga minum anggur. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat semuanya dimanapun kita berada, kita kembali diingatkan bahwa setiap saudara yang sudah dibaptis secara dewasa diundang untuk ikut di dalam perjamuan kudus ini. Kita ingat bahwa di dalam kekudusan Tuhan, Tuhan juga memberikan sebuah peringatan bagi setiap kita. Dan berkata, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menyiapkan diri untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Kita akan menaikkan sebuah pujian KPPK 121, Kepala yang Tertunduk. Biarlah ini menjadi doa kita untuk menyiapkan diri
untuk menerima perjamuan pada hari ini. Kepala yang tertunduk, oh Yesus Tuhanku, dan duri yang menusuk jadi mahkotamu. Kau yang maha mulia, Putra Allah Bapa, rela jadi manusia, menanggung derita. Ya Tuhan, Kau yang tanggung, yaitu salahku, dosaku yang Kau tanggung di kayu salibmu. Oh kasihani aku yang harus dicela. Ampunilah hamba-Mu, beri anugerah-Mu. Tak dapat kulukiskan betapa syukurku, sengsara yang Kau derita, nyatakan kasih-Mu. Terimalah aku Tuhan, jadikan milik-Mu. Selamanya setia dan mengasihi-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari saat ini hendaklah masing-masing kita menyelidiki diri kita sebelum kita mengambil roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan anggur yang melambangkan darah Tuhan. Karena seringkali kita gagal untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita seringkali mencari sumber damai sejahtera dalam hidup kita melalui harta, milik, kekayaan yang kita miliki. Kita lebih hidup dan lebih mencintai harta benda yang kita miliki. Dan kita hidup bukan lebih mengasihi kepada Tuhan, Sang Sumber berkat itu. Biarlah kita kembali melihat kepada diri kita masing-masing. Sebab saudara dan saya, kita perlu Tuhan. Kita butuh Tuhan di dalam hidup ini. Sebab Dialah sumber berkat kita. Hanya di dalam Dia kita menemukan damai sejahtera yang abadi dan sesungguhnya. Dan bukti kasih-Nya bagi saudara dan saya, Ia datang ke dalam dunia ini bukan hanya menjadi seorang bayi yang lemah, tetapi Dia juga memberikan hidupnya mati di atas kayu salib. Demi memberi engkau dan saya harapan dan juga kehidupan yang kekal. Mari kita mohon pengampunan yang berasal daripada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melayakkan kita untuk duduk semeja
lewat perjamuan kudus pada hari ini. Bapa di surga, kami sadar bahwa kami adalah orang-orang yang senantiasa mendukakan hati Tuhan. Kami seringkali mencari ketenangan, damai sejahtera lewat keberadaan, lewat harta kekayaan yang ada di dunia ini. Tapi kami bersyukur kalau Tuhan tetap setia kepada setiap kami, tetap ada bersama dengan kami. Engkau begitu sabar, Engkau begitu setia untuk menuntun kami dan menunggu setiap hati kami, setiap kami untuk datang dan kembali ke jalan yang Engkau kehendaki. Kami bersyukur saat ini Engkau juga mengundang kami duduk semeja lewat perjamuan kudus. Layakan setiap jemaat-Mu yang saat ini siap untuk menerima perjamuan kudus. Roti yang melambangkan tubuh daripada Kristus yang telah terpecah-pecah, dan juga anggur yang melambangkan darah Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib, yang telah berkorban bagi kami untuk menyelamatkan kami dan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk pengampunan yang Engkau berikan bagi setiap kami. Dan biarlah melalui perjamuan kudus ini, sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Demi Kristus Yesus, kami berani berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita memegang roti kita dan mengangkatnya. Roti ini melambangkan tubuh daripada Kristus. Dan Tuhan Yesus mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Marilah secara pribadi di hadapan Tuhan dengan hati yang tertunduk dan bersyukur dengan sungguh-sungguh. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan demi kesempatan bagi kita semua untuk semakin hari hidup berkenan baginya. Mari kita menerima roti ini dengan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Setelah makan, Tuhan Yesus mengambil cawan berisi air anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus. Lalu ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudaraku, marilah dengan hati yang sadar di hadapan Tuhan, bahwa hanya karena Dialah kita bisa ada sampai hari ini. Akuilah Dia bahwa Dia Tuhan yang setia dan selalu ada buat saudara dan saya. Dan bersyukurlah Tuhan masih bermurah hati, panjang sabar bagi setiap kita. Karena Dia Tuhan yang menghendaki saudara dan saya hidup kudus di hadapannya. Marilah kita menerima cawan ini dengan ucapan syukur, dan marilah kita meminumnya. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan sudah memimpin perjamuan kudus pada saat ini. Setiap hati, setiap jemaat-Mu bisa mengikutinya, dan kami sadar itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Mengingatkan kami bahwa Engkau telah menderita bagi kami. Mengingatkan kami bahwa Engkau telah tersalib di atas kayu salib
untuk kami semua yang sesungguhnya kami adalah orang-orang yang penuh dengan dosa, yang hidup di dalam maut itu, tetapi oleh karena pengorbanan-Mu, Engkau mengaruniakan kami keselamatan, bahkan memberikan kami kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi setiap kami ya Tuhan. Dan biarlah hari demi hari kami sadar diri di hadapan Tuhan. Kami lebih dan terus lebih mencari damai sejahtera yang berasal daripada Engkau, bukan dari apa yang ada yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur di mana pada bulan ini kami merasakan dan kembali diingatkan oleh damai daripada Tuhan lewat kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini bagi kami semua. Dan biarlah sukacita Natal itu senantiasa memenuhi kehidupan kami mulai sekarang sampai selama-lamanya. Pada saat ini juga kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah lupa untuk memberkati setiap umat Tuhan, setiap hati yang berharap akan berkat daripada Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang berasal daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita menutup ibadah kita mengucapkan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang